Saudaraku sekalian, dari kecil, dari sejak kanak-kanak, kita telah dilatih atau terdidik untuk bisa berprestasi. Demikianlah pada umumnya, saudaraku. Paling tidak kita bisa menjadi manusia seperti orang lain, ya. Paling tidak memiliki kewajaran hidup, saudaraku. Karenanya kita ini bangun pagi menggulirkan hari hidup kita untuk mencapai apa yang kita pandang sebagai kebutuhan. Dan itulah yang kita anggap sebagai prestasi. Bagi orang-orang tertentu, mereka juga yang memiliki kesempatan. Mereka bisa menaruh cita-cita mereka setinggi-tingginya. Bagaimana menjadi seorang yang bergelar, mereka yang tertarik dalam dunia politik, bagaimana menjadi seorang politikus yang dihormati, yang berkuasa, yang akhirnya bisa menjadi pejabat negara. Bagi para pengusaha, mereka berusaha bagaimana bisa menjadi seorang yang memiliki banyak harta, banyak perusahaan, dihormati banyak orang, bisa memiliki relasi dengan pejabat-pejabat tinggi, dan terutama bisa memuaskan diri dengan kekayaan dan harta yang dia miliki. Saudara, itu semua prestasi hidup di bumi. Dan keadaan seseorang, prestasi hidup di bumi ini juga sebenarnya tidak ditentukan oleh Allah. Tergantung usaha masing-masing individu. Tapi tentunya setiap orang memiliki porsi yang berbeda-beda. Ya. Tetapi intinya di sini adalah bahwa prestasi dan keadaan setiap orang telah ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya. Jangan berpikir bahwa prestasi hidup di bumi ini ditentukan oleh Tuhan. Tidak. Ada ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan yang membuat kaya. Betul. Yang membuat miskin orang. Betul. Yang mengangkat. Betul. Dan merendahkan juga. Ya. Tetapi di dalam bertindak Allah memiliki tatanan. Mengapa membuat seseorang itu miskin? Mengapa Tuhan mengangkat dia menjadi pejabat tinggi atau memiliki kedudukan? Mengapa merendahkan atau menurunkan? Tuhan juga tidak bertindak tanpa aturan dan tatanan. Nah, saudaraku, ini bicara mengenai prestasi dan keadaan hidup di bumi ini, saudara. Tetapi saya mengajak saudara-saudara untuk kembali merenungkan bahwa kita ini makhluk kekal. Nah, ini yang penting. Ya. Kita ini makhluk kekal, saudara. Kehidupan yang dijalani makhluk kekal itu bukan hanya di bumi. Tetapi di balik kubur juga ada kehidupan.
Justru kehidupan di balik kubur itulah yang mestinya menjadi fokus kita dan kita perjuangkan. Dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, di Matius 6 ayat 19 dan 20, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Ya, jadi kalau ayat itu saya kaitkan dengan prestasi, jangan membangun prestasi di bumi, tapi bangunlah prestasi di langit baru, bumi baru, atau di surga. Nah, kemudian pertanyaannya, nah kalau begitu kita tidak boleh dong Pak berjuang, tidak perlu dong Pak kita berjuang untuk prestasi dan keadaan kita selama di bumi. Nah, ini yang saudara harus tahu. Tuhan memberikan kepada kita ini kemampuan. Kita harus memaksimalkan semua potensi kita untuk bisa berprestasi setinggi-tingginya. Tetapi apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan itu bukan untuk kehidupan di bumi, tapi kehidupan di dunia yang akan datang. Makanya firman Tuhan mengatakan baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jangan salah mengerti, saudaraku. Bukan berarti tidak boleh memaksimalkan potensi agar kita bisa mencapai prestasi yang tinggi dalam kehidupan di bumi ini. Tetapi kita mengusahakan segala sesuatu di bumi ini hanya untuk prestasi di kekekalan. Nah, sampai akhirnya saudara terpaksa lebih baik Anda tidak berprestasi apa-apa di bumi. Saudara tidak menjadi sombong lalu masuk neraka. Lebih baik Anda menjadi orang yang di mata manusia memang tidak berprestasi di bumi seperti orang lain. Tetapi saudara memiliki prestasi di kekekalan. Nah, namun biasanya yang benar, orang yang memiliki motivasi berprestasi di kekekalan, itu pasti memaksimalkan potensi saudara. Nah, ini yang kita harus lakukan ya saudara. Suatu hari nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus, banyak orang akan menyesal loh. Menyesal. Mengapa tidak memiliki prestasi di kekekalan? Tuhan Yesus memberikan pernyataan terkait dengan hal ini, saudaraku, di Lukas 12 mengenai orang kaya yang bodoh. Ia sukses, dia berprestasi dalam mengumpulkan harta, saudara. Dia berprestasi. Malah ia kekurangan lumbung untuk mengumpulkan hartanya. Maka di dalam Lukas 12 ayat 18, orang kaya ini berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sukses dia, saudara. Dia sukses, saudaraku. Ya. Dia sukses. Tetapi firman Tuhan berkata kepada orang ini, "Hei, engkau orang bodoh.
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Dia berprestasi untuk dirinya sendiri. Tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah itu, saudara tidak harus memiliki uang banyak di bumi. Tidak harus memiliki gelar sukses dalam karir, dalam gelanggang politik, atau dalam bidang-bidang tertentu di kehidupan ini, saudaraku. Ya, tidak harus demikian, saudara. Nah, ini yang saya harap menjadi PR kita. Ya. Saya mengajak kita semua berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku ini menjadi orang yang berprestasi di hadapan. Firman Tuhan mengatakan berulang-ulang di dalam Alkitab. Ya, bahwa setiap orang akan diperhadapkan di pengadilan tahta Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu tadi di 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dan 10, saudaraku. Ya. Kalau di Roma pasal 14 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk memperkarakan hal ini, kita menjadi orang yang benar-benar beruntung. Benar-benar beruntung. Kita akan menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi segala keadaan. Benar loh, saudaraku. Saudara, jangan sampai saudara menyesal waktu saudara menutup mata. Ternyata hari-hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidup yang saudara lalui sia-sia. Sia-sia. Aduh, saudaraku. Anda baru akan merasa sangat menyesal. Nah, saya sudah merenungkan itu. Dan saya merenungkan terus, saudaraku. Kira-kira nanti di hadapan Allah itu prestasiku tinggi atau rendah? Siapa yang peduli hal ini, saudaraku? Hampir tidak ada. Dulu juga saya tidak terlalu peduli hal ini sebenarnya. Sebab prestasi yang saya kejar itu jadi pendeta, jumlah jemaat banyak, ya. Lalu punya fasilitas, punya banyak kegiatan di mana setiap kegiatan saya bisa tampil, ya. Tidak bermaksud mau sombong, tapi itulah kesombongan. Tidak sadar kita itu mengaktualisasi diri melalui gereja, melalui pelayanan. Jadi tidak heran kan kalau ada orang berebut kedudukan sebagai ketua sinode, ya, ingin menjadi pengurus dalam sinode atau gereja lokal. Semua itu prestis, saudaraku. Itu prestasi di dunia. Yuk kita melihat hidup kita. Kira-kira manusia seperti kita ini nanti, kalau di hadapan Allah itu punya nilai atau prestasi tidak.
Kita mulai berhitung di sini, saudara. Pasti banyak di antara kita yang selalu melihat saldo di bank, ya kan? Menghitung ya berapa perusahaannya. Kalau tidak punya perusahaan ya saldo di banknya berapa. Ya. Begitu, saudara. Ya, saya juga begitu juga, saudaraku. Dulu. Sekarang sudah banyak diubah Tuhan. Kok bisa, Pak? Ya, memang bertahap. Ini progres. Jangan sampai kita ini ya mengejar prestasi sebagai pemuda atau pemudi yang punya pacar, pasangan hidup, lalu bisa menikah, lalu bisa punya pekerjaan, punya fasilitas, rumah, mobil, lalu punya anak. Ya hanya seputar itu saja. Nah, waktu mati ya tidak beda dengan orang lain. Saudara dan saya ini diberi Tuhan kemerdekaan untuk menentukan keadaan diri kita di kekekalan nanti. Ya, Tuhan berkali-kali kok menulis di Alkitab. Muncul, upahmu besar di surga. Ada upah, ada grade, ada tingkatan, ya toh. Ada yang mendapat sekian kota, sekian kota, sekian kota, itu sesuai dengan pengabdiannya kepada Tuhan selama hidup di dunia, dan itu terkait dengan kondisi kedewasaan rohani atau kesempurnaan orang tersebut. Oleh sebab itu hidup ini harus kita jalani dengan sikap hati-hati. Allah sendiri tidak mengambil alih kebebasan manusia. Manusia itu menentukan keadaan kekalnya loh, saudara. Kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habil, semua itu menunjukkan bahwa manusia menentukan nasib kekalnya. Ya, makanya kalau orang berpikir bahwa Allah menentukan seseorang selamat dan yang lain tidak, bagaimana mau membicarakan soal grade, soal level, upahmu besar, sekitar upah, ada reward yang berbeda-beda pada masing-masing individu. Jadi kalau Allah menentukan orang selamat dan yang lain tidak, itu sudah tidak bisa bicara soal grade lagi. Makanya orang-orang Kristen yang berpandangan begitu, tidak ada usaha yang proporsional berjuang untuk mencapai prestasi di dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita mau berjuang, orang-orang yang berpandangan bahwa Allah menentukan seseorang selamat dan yang lain tidak, kita dianggap berusaha mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri. Padahal maksud kita tidak begitu. Keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi setelah itu bagaimana respon individu, itu menentukan apakah berkat atau kutuk. Jadi nasib manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri, saudara. Dari responnya terhadap anugerah yang Allah berikan. Respon ini bukan jasa, saudara. Ya, jangan sampai saudara salah mengerti. Respon ini bukan jasa. Respon ini, saudaraku, adalah sikap menghargai anugerah Tuhan. Sikap menyambut anugerah Tuhan. Nah, saya teruskan. Iblis sangat menginginkan kita tidak menggunakan kebebasan kita. Tetapi dengan secara gradual, bertahap,
itu menguasai manusia. Maka saudara melihat bagaimana dunia kita hari ini membuat orang memiliki cara berpikir yang membelenggu orang itu sehingga tidak mengusahakan prestasi di kekekalan. Nah, ini orang yang terbelenggu. Nah, doktrin itu memiliki peran. Ya, peran di sini. Makanya saudara harus percaya bahwa Allah tidak menentukan Adam itu jatuh dalam dosa. Itu menyangkut kekekalan, saudara. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata, bertobatlah kamu, itu kan menyangkut kekekalan. Tidak bertobat, ya binasa. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya, ya binasa. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Semua ini, saudaraku, menunjukkan bahwa manusia menentukan keadaan kekalnya. Makanya, jangan sampai suasana dunia ini mempengaruhi kita. Sehingga kita terjebak dalam apa yang pernah saya sebut atau saya singgung sebagai pasivitas rohani. Pagi bangun bekerja, berkarya, berkarir, tetapi rohaninya tidak tumbuh. Itu di lingkungan orang-orang di luar gereja. Kalau di lingkungan orang gereja, wah, aktif di pelayanan, sibuk dalam kegiatan pelayanan. Tetapi kerohaniannya pasif. Ini yang saya bicarakan terus akhir-akhir ini, saudara. Kalau orang-orang Kristen, ya saudara, yang hidup dalam segala kegiatan bisnisnya itu, atau dalam dunia sekuler, mereka hanyut di situ. Dan mereka merasa ya, bahwa Tuhan memang tidak diperlukan. Tetapi ada juga pengusaha-pengusaha yang bertuhan. Makanya mereka memberi persepuluhan, mereka juga bisa membantu misi penginjilan, bisa membuka usaha rumah jompo, rumah yatim piatu, atau bahkan membuka gereja. Tetapi rohaninya pasif. Ukuran aktivitas rohani, bukan pasivitas ya. Ukuran pasif atau aktif maksud saya, itu apakah dia tiap hari bertumbuh menjadi manusia yang nanti suatu hari dianggap berprestasi. Yaitu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jangan menggantikan prestasi abadi ini ya dengan kolekte, persembahan, perpuluhan, kegiatan, bantuan untuk misi penginjilan dan lain-lain. Nah, kalau teolog, nah ini juga nih saudara, mengerikan, menyedihkan. Mereka sibuk menalar Allah. Padahal mereka orang-orang yang dianggap narasumber kebenaran. Jadi mereka hanya mengemukakan apa yang mereka pahami di dalam nalar tentang Allah. Tetapi tidak bertumbuh di dalam kesucian hidup. Tidak semua teolog begitu ya. Tetapi dari pengalaman saya selama puluhan tahun di sekolah tinggi teologi, saya melihat itu. Orang semakin bergelar, bukannya semakin rohani, bukannya makin serupa dengan Yesus, makin lupa diri. Dan terus terang saya juga makin hari makin tahu hal ini, lumayan syok tuh ya, lumayan. Ternyata kok begitu ya. Makin bergelar tinggi, makin
atau tidak hilang kejamnya, sadisnya, bengisnya, mengata-ngatai orang, dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti saya ini, dulu ketika belum mengerti kebenaran seperti hari ini, ya sibuk dalam kegiatan pelayanan dan makin hari ya makin berprestasi. Berprestasi dalam dunia pendidikan teologi, berprestasi dalam gereja dan lain-lain. Tetapi tidak sungguh-sungguh memburu atau mengejar prestasi kekal di hadapan Allah. Waduh, saudara, benar-benar ya kita ditipu oleh diri kita sendiri. Benar-benar kita ditipu oleh diri kita sendiri, saudaraku. Saudara, yuk bersemangat untuk menjadi seorang yang berprestasi di hadapan Tuhan. Besok pagi jam 5 saudara berdoa bersama saya. Saya mulai dari jam 5 kurang 20 menit. Ya. Coba kita memeriksa diri. Ya, kita simulasi ya di hadapan Tuhan. Kira-kira kita ini sudah patut tidak mendapatkan reward. Ya memang kita tidak gila hormat dan tidak gila hadiah. Tetapi saudaraku, kita mau menyenangkan hati Bapa, saudaraku. Hati Tuhan kita. Ya, kita mau menyenangkan hati Bapa di surga. Oleh sebab itu, setiap kita harus menemukan tempat dalam rencana Allah. Ya, kenapa ya? Tuhan memberikan kita keberadaan seperti ini. Pasti kita memiliki tempat dalam rencana Allah. Nanti menghadap Bapa di surga, wah kita akan melihat sebenarnya pos pelayanan kita itu apa. Tuhan menempatkan kita ini, saudara, mestinya di mana? Nah, kita harus tentu hidup suci, hidup benar, motivasi hidup untuk berprestasi di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati membara. Nanti Tuhan akan mengarahkan kita di mana tempat kita. Tuhan pasti akan mengarahkan kita. Kalau kita tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Pasti Tuhan akan memberikan kita tempat, saudaraku. Kalau kita tidak banyak, ya tidak tahu, ya tidak bisa. Kita harus serius. Harus benar-benar serius. Tempatku di mana, Tuhan? Ini sekarang sudah seperti saya yang jelas memiliki tanggung jawab sebagai gembala jemaat, pimpinan sekolah. Itu pun saya harus masih bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Kalau Tuhan berkata stop menjadi ketua ini, ketua itu, harus stop. Tuhan mau menempatkan kita di tempat lainnya, kita harus nurut. Saya mengajak kita sadar ya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dalam hidup ini. Kalau untuk sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan saya, jangan Anda merasa kalau sudah bisa khutbah, seminar, buka gereja,
berarti Anda sudah menemukan tempat Anda di hadapan Allah. Belum tentu. Sedihnya kalau hal itu justru menjadi komoditas kita untuk cari nafkah, untuk aktualisasi diri, ya mau menjadi seperti pendeta lain. Biasanya ya saudara, kalau lulusan sekolah teologi itu begitu. Mesti jadi pendeta, mesti jadi gembala. Dia selalu itu gerangsang, kalau orang Jawa bilang gerangsang itu apa? Keinginan yang menggebu-gebu, ada unsur maksa, ya. Bagaimana jadi gembala sidang? Bagaimana jadi orang besar? Dan tidak jarang orang-orang seperti ini harus makan korban, saudara. Ya harus mengangkat diri dengan cara menjelekkan orang lain. Ya, jangan sampai begitu. Ya, kita tidak boleh begitu. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Nah sekarang saudara-saudara harus mulai menemukan tempat saudara di mana. Kalau Allah menciptakan manusia ini dengan keadaan fisik yang begitu rumit, ya, metabolisme tubuh yang begitu rumit, yang ajaib, ya, maka tentu manusia diciptakan bukan sekedar agar dapat makan, minum, kawin, mengawinkan, atau melakukan keinginannya sendiri. Tuhan menciptakan manusia dengan keadaan yang begitu luar biasa agar manusia bisa melakukan yang Allah inginkan. Manusia itu diciptakan dengan rencana, ya, segambar serupa dengan Allah. Memang kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, manusia tidak lagi menjadi manusia yang agung seperti yang Allah rancang itu. Tetapi keselamatan dalam Yesus Kristus, wow, itu tidak main-main, saudara. Keselamatan dalam Yesus Kristus itu membawa orang percaya untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dan di dalam proses menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu, manusia menemukan tempatnya untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jadi kalau saudara seorang pedagang, temukan tempatmu sebagai pedagang. Praktisi hukum, pendidik, guru, ya, pedagang, tenaga medis, ya, sebagai pendeta juga ibu rumah tangga, karyawan, aparat keamanan, politisi. Di situ saudara memiliki tempat untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau selama ini saudara tidak memperdulikan hal ini, sekarang kita mau peduli. Kita mau peduli. Kita mau peduli. Kita mau benar-benar menemukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Jadi waktu kita nanti menghadap Allah, kita berkata, telah usai tugasku. Sudah selesai tugas yang kau berikan. Dan prinsipnya, saudara, Allah ada bukan untukku,
tetapi aku ada untuk Tuhan. Memang waktu kita masih belum dewasa, ya kita maunya Allah untuk kita, Allah mengasihi kita, ya. Ya memang begitu, dan Allah mengasihi kita kekal. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita menjadi dewasa, kita mulai berpikir, aku ada untuk Tuhan. Aku mau mengasihi dia, menyayangi dia. Seperti dia terlebih dahulu mengasihi dan menyayangi aku. Waktu belum dewasa ya, orang-orang Kristen yang belum dewasa ya, kita dulu ya. Kita mau Tuhan mengerti kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi setelah kita menjadi dewasa, nah lain lagi. Kita bukan lagi menjadi orang-orang Kristen yang tidak dewasa, yang hanya mau dipedulikan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita mau memperdulikan Tuhan. Memperdulikan perasaannya. Nah sayang ya, banyak orang Kristen itu, tentu tidak semua ya, banyak tapi terparkir dalam ketidakdewasaan. Terparkir. Jadi merasa bahwa hidup ini berhak menerima apa-apa dari Tuhan, ya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia justru mestinya mempersembahkan hidup untuk Tuhan, tidak menuntut lagi, tapi memberi diri dituntut oleh Tuhan. Coba saudara nanti kalau Anda meninggal dunia, wah Anda tidak pernah mengerti apa yang Allah kehendaki. Anda hidup hanya untuk diri sendiri, bahkan Allah pun Anda eksploitasi, Anda manfaatkan untuk diri sendiri. Betapa mengerikan itu saudara. Jangan sampai terjadi. Jadi sebelum meninggal dunia sadarlah. Sebelum kita menutup mata dan menghadap tahta pengadilan Tuhan, sadarlah. Dan prestasi di kekekalan itu, saya ulangi, ditentukan oleh kita sendiri. Nah, makanya dari bangun tidur, kita mulai harus merancang apa yang kita lakukan hari itu. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus memeriksa motivasi hati melakukan hal-hal tersebut, pekerjaan kita, usaha kita, atau kegiatan hidup kita. Iya, saudara, kita mulai sekarang. Jadi baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Persoalkan ini dengan serius ya saudara, persoalkan ini dengan sangat serius. Dan di menit-menit terakhir ini sebelum kita usai ya mengikuti suara kebenaran, sebagai gembala jemaat saya menghimbau dengan sungguh-sungguh kita menjaga protokol kesehatan ya sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Jangan sembarangan ya saudaraku ya. Untuk itu kita benar-benar harus hati-hati supaya kita jangan menjadi pembawa virus kepada orang lain, khususnya orang-orang muda yang masih memiliki imunitas tinggi. Jangan pergi sembarangan, kamu bilang aman, saya nggak akan kena. Kamu nggak kena, tapi kamu bisa menjadi pembawa. Nanti kalau orang tuamu sampai kena, bahkan mungkin sampai meninggal, kamu akan menyesal. Sangat menyesal, dan saya sudah bertemu orang-orang seperti itu yang menyesal orang tuanya meninggal karena kecerobohannya. Jangan ya.